Bukan Kang Deddy Mulyadi saja yang pandai untuk membuat gebrakan baru. Kali ini, Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, juga punya gebrakan baru. Beliau akan mendatangkan 1.000 anak dari Gaza untuk dirawat di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai rasa kemanusiaan hingga pada akhirnya mereka pulih lalu bisa dikembalikan ke negaranya. Indonesia siap dari segi kemanusiaan mengirim bantuan ke Gaza. Kita juga sudah mengirim tim medis yang terus bekerja di dalam Gaza dan kondisi yang cukup berbahaya. Rumah sakit di mana kita kerja sering ditembaki. Kita bersyukur, saya terima kasih kepada prajurit-prajurit kita dari kesehatan TNI yang bekerja di situ. Kemudian kami juga siap untuk menerima korban-korban yang luka-luka. Kami nanti segera akan mengirim Menteri Luar Negeri untuk diskusi dengan pemerintah Palestina, dengan pihak-pihak di daerah tersebut, bagaimana pelaksananya untuk kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Gebrakan rasa kemanusiaan yang ditunjukkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mungkin akan menuai pro dan kontra di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tetapi saya ingin mengajak pemirsa sekalian bahwa mari kita buka hati kita. Mari kita lihat dari sisi kemanusiaannya. Dalam pers conference, Bapak Prabowo Subianto mengatakan bahwa beliau akan berangkat ke Gaza, akan berbicara lebih serius, dan beliau berjanji dalam gelombang pertama akan mendatangkan 1.000 anak dari Gaza untuk dirawat di Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai mereka benar-benar pulih. Memang kita ketahui bersama-sama bahwa persoalan di Gaza sampai hari ini belum selesai. Sebagai orang nomor 1 di bangsa ini, beliau mau menunjukkan rasa kemanusiaan itu. Memang saya sangat yakin dan percaya bahwa hal ini tidak semudah seperti membalikan telapak tangan. Pasti ada pihak-pihak yang tidak terima. Pasti ada pihak-pihak yang terima. Pasti ada pihak-pihak yang akan mengatakan bahwa rakyatnya sendiri saja hidup masih susah. Kenapa harus boyong anak-anak dari Gaza? Apalagi 1.000 anak. Tentu ini adalah jumlah yang besar. Tetapi dengan segala kerendahan hati, saya mau katakan dan saya mau mengajak kepada kita semua bahwa mari kita lihat dari sisi kemanusiaannya. Siapa tahu ada berkah ketika seorang Prabowo Subianto yang adalah orang nomor 1 di bangsa ini berhasil untuk memboyong 1.000 anak untuk dirawat di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Pemirsa,
Berikut ini saya akan mempersembahkan kepada pemirsa sekalian tentang cuplikan video yang disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia ini. Mari kita simak bersama-sama. Dari situ saya ke Yordan, kunjungan kenegaraan, dan sekali lagi konsultasi dengan Raja Abdullah II. Saudara-saudara, saya lakukan ini karena banyak permintaan terhadap Indonesia untuk lebih aktif lagi berperan untuk mendukung, mencari penyelesaian konflik di Gaza dan di Timur Tengah secara keseluruhan. Walaupun Indonesia berada jauh dari kawasan tersebut, tapi Indonesia pertama sebagai negara yang penduduk Muslimnya terbesar di dunia, juga karena peran Indonesia sebagai negara non-blok, bahkan dianggap sebagai pemimpin non-blok yang berperan selalu bebas aktif, yang tidak mau mengikuti blok manapun. Indonesia dianggap bisa diterima oleh banyak pihak, bisa diterima oleh semua pihak yang bertikai. Saya kira posisi ini membuat kita memang memiliki tanggung jawab. Karena itu saya sampaikan bahwa Indonesia siap bila diminta oleh semua pihak yang terlibat untuk berperan. Kami siap berperan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Indonesia. Saya tegaskan bahwa sudah cukup lama saya tegaskan, juga di bawah pemerintah Presiden Joko Widodo pun beliau juga sudah tegaskan, Indonesia siap dari segi kemanusiaan mengirim bantuan ke Gaza. Kita juga sudah mengirim tim medis yang terus bekerja di dalam Gaza, dan kondisi yang cukup berbahaya. Rumah sakit di mana kita kerja sering ditembaki. Kita bersyukur, saya terima kasih kepada prajurit-prajurit kita dari kesehatan TNI yang bekerja di situ. Kemudian kami juga siap untuk menerima korban-korban yang luka-luka. Kami nanti segera akan mengirim Menteri Luar Negeri untuk diskusi dengan pemerintah Palestina, dengan pihak-pihak di daerah tersebut, bagaimana pelaksananya. Untuk kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai mereka pulih sehat kembali. Dan pada saat mereka pulih sehat kembali, kondisi di Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal. Saya kira itu sikap kami, sikap pemerintah Indonesia, dan untuk itulah saya harus konsultasi dengan pemimpin-pemimpin di daerah tersebut. Karena terus sering kami dikirim utusan,
di telepon dan sekalian bagaimana kesiapan Indonesia untuk membantu mencari penyelesaian atau membantu mendorong penyelesaian di Gaza. Ini sesuatu yang rumit, yang tidak ringan, tapi komitmen Republik Indonesia dalam mendukung keselamatan rakyat Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina, saya kira mendorong pemerintah Indonesia untuk berperan lebih aktif. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, kesempatan ini saya ucapkan selamat kembali dari libur Hari Raya Idul Fitri. Selamat bekerja kembali, dan sekali lagi saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan terima kasih saya kepada semua pihak yang bekerja keras sehingga bulan Ramadan, mudik, dan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini berjalan dengan baik dan tenang, damai, dalam keadaan yang baik bagi kita sekalian. Oke guys, itu adalah pidato singkat yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam cuplikan video tadi sangat jelas beliau menunjukkan rasa tanggung jawab. Beliau menunjukkan rasa kemanusiaan. Jangan sampai ada pemikiran-pemikiran yang tidak konstruktif, pemikiran-pemikiran yang tidak membangun, lalu muncul statement bahwa bangsa sendiri saja belum sejahtera, rakyat sendiri saja masih banyak yang hidup menderita, masih banyak yang susah dan lain sebagainya. Kok malah ambil keputusan lain, ambil inisiatif lain dengan memboyong 1.000 anak ke negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tapi perlu kita catat bahwa keputusan ini belum final. Bapak Presiden Prabowo Subianto harus berdiskusi, harus berdialog dengan berbagai pihak. Jika semua pihak setuju, maka 1.000 anak dari Gaza, korban konflik peperangan yang ada di sana, akan dirawat di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mungkin ini sangat sulit. Persoalan ini mungkin sangat rumit. Tetapi kita harus percaya bahwa pemerintah pasti mampu untuk menyelesaikan persoalan ini. Pemerintah pasti punya strategi untuk menafkahi kehidupan mereka selama mereka berada di negara kesatuan Republik Indonesia, hingga mereka benar-benar pulih dan juga negara mereka sudah aman. Baru mereka bisa kembali. Butuh waktu yang lama? Mungkin iya. Karena kita tidak tahu kapan konflik di Gaza itu akan berakhir. Dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian bahwa mari kita berpikir positif saja. Siapa tahu ada berkah, siapa tahu ada hikmah yang bisa kita rasakan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Semoga saja apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia adalah niat dan tujuan yang mulia
Apalagi beliau mengatakan bahwa rasa kemanusiaan, rasa tanggung jawab itu sangat penting, sehingga di negara kesatuan Republik Indonesia dengan umat muslim terbesar di dunia ini, kita harus mampu untuk menunjukkan rasa empati kita kepada mereka yang saat ini sedang dalam kesusahan. Mungkin ini adalah bagian, adalah contoh bahwa kita harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Prabowo Subianto yang adalah Presiden Republik Indonesia ini mau menunjukkan rasa empatinya kepada saudara dan saudari kita yang ada di Gaza, yang saat ini sedang dilanda konflik peperangan itu. Pemirsa, mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan semoga saja cuplikan video ini bisa menambah informasi baru kepada kita semua tentang perkembangan yang ada di bangsa ini. Biar besok lusa jangan kaget ketika ada 1.000 anak dari Gaza yang dirawat di negara kesatuan Republik Indonesia. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.